bicara tentang asuransi jiwa, tadi memang benar secara overall, kita ada penurunan sekitar 6,1%. Tapi kalau kita bicara tentang asuransi kesehatan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kalau signifikan seperti apa? Kalau kita bicara tentang asuransi kesehatan khusus untuk individu, malahan kenaikan sampai 26% daripada tahun sebelumnya. Jadi ini tanda-tanda nyatakan bahwa masyarakat kita makin aware akan perlunya asuransi kesehatan. Baik, silakan dilanjutkan. Jadi memang kalau kita melihat tentunya kami anggota AAJI juga segala banyak perusahaan lagi berusaha gimana caranya kita meningkatkan bahwa memang asuransi kesehatan itu sangat penting. Kita tahu bahwa resiko COVID ini tadi Anda bilang dilihat bahwa kita adalah nomor 1 di ASEAN. Sehingga urutan kita nomor 1 dan nomor 18 sedunia. Jadi kita aware bahwa harusnya kondisi seperti ini akan perlu banget asuransi karena kita ngelihat bahwa kejadian klaim asuransi karena meninggal itu meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita berharap jangan sampai keluarga-keluarga nanti ditinggal akan menjadi beban bagi mereka yang ditinggal. Jadi inilah fungsi kita di asuransi, memberikan suatu keamanan financial ke keluarga keluarga para nasabah kami. Baik, untuk tingkat klaim meninggal, apakah benar ini sedang juga dipantau oleh pihak asosiasi? Betul. Benar kita pantau bukan hanya meninggal, jadi memang kalau kita bicara meninggal ada kenaikan yang cukup signifikan ya kita melihat bahwa di mana terjadi kenaikan yang karena meninggal itu karena bisa sebut apapun gitu ya, memang ada peningkatan. Kecuali di asuransi kesehatan ada penurunan sedikit klaimnya, mungkin juga bahwa dengan cara orang-orang sekarang sadar akan kesehatan sehingga menjaga kesehatan. Baik, kita akan beralih ke Astralife. Kita akan coba tanya Ibu Windawati. Ini kalau di Astralife seperti apa untuk klaim meninggalnya? Apakah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan? Ya, benar. Di Astralife sendiri memang kita melihat ada peningkatan kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya. Dan peningkatannya cukup signifikan memang. Jadi cukup align tadi dengan apa yang sudah diupdate oleh Pak Edi Tuhirman ya. Jadi kita lihat di segmen-segmen tertentu memang peningkatannya itu bisa 2 kali lipat gitu ya. Tapi ada juga memang segmen yang masih bagus gitu ya pengalaman klaimnya. Jadi memang di Astralife sendiri kita juga akan terus memonitor gitu ya, terutama klaim-klaim yang related dengan COVID ini, karena memang beberapa hal memang susah dideteksi ya, karena memang itu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang juga similar dengan yang COVID tadi. Gitu. Baik, lalu kalau berkaca pada data industri yang diberikan OJK, apa ini juga yang terasa di Astralife? Ya, memang kalau kita lihat tren kita cukup inline sama yang datanya AAJI yang tadi sudah diupdate oleh Pak Edi tadi ya. Asuransi kesehatan cenderung turun ya klaimnya, tapi yang untuk klaim meninggal tadi justru ada peningkatan ya. Mungkin juga disebabkan dengan keadaan pandemik ini kan orang-orang mungkin cenderungnya agak takut gitu ya untuk berobat ya. Dan itu terlihat sehingga klaim meninggalnya jadi cukup tinggi karena orang mungkin sudah terlalu telat waktu melakukan perawatan seperti itu.